teman-teman semua, kalian udah pada tahu belum alat optik itu apa? Apa sih? Kasih tahu dong. Nah, alat optik merupakan alat yang memanfaatkan prinsip pemantulan dan pembiasan cahaya. Alat optik juga dapat berfungsi sebagai alat bantu yang digunakan untuk meningkatkan daya penglihatan kita loh. Nah, alat optik dibagi menjadi dua, yaitu alat optik alami, yaitu mata kita, dan alat optik buatan, yaitu seperti kamera, lensa, dan teleskop. Nah, kalian udah pada tahu belum alat optik itu apa? Udah. Pada pembahasan kali ini, kelompok 6 akan memaparkan tentang materi alat optik yaitu mata. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, maka dari itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Raja Raditya Rahman. Saya Elza Ramadanti. Saya Syanani Arifah. Saya Widya Dwi Arifah. Saya Marcel Fili Kubra. Yuk simak videonya. Untuk lebih jelasnya, kita akan memulai dengan pembahasan materi bagian-bagian mata dan fungsinya. Nah, teman-teman, berikut adalah rangkuman dari bagian-bagian mata dan fungsinya. Nomor 1 adalah otot mata. Otot mata berfungsi untuk mengatur gerakan bola mata. Nomor 2 adalah kornea, yang berfungsi sebagai penerima rangsangan cahaya dan meneruskan ke bagian mata yang lebih dalam. Yang ketiga ada iris. Iris berfungsi untuk memberi warna pada mata dan mengatur besar kecilnya pupil. Yang keempat adalah pupil, yang berfungsi sebagai celah yang mengatur jumlah cahaya yang masuk ke dalam mata. Yang kelima adalah aqueous humor, yang berfungsi sebagai membiaskan cahaya dan menjaga bentuk bola mata. Selanjutnya, yang keenam ada lensa mata. Lensa mata berfungsi untuk mengatur pembiasan cahaya yang masuk ke mata dan memfokuskan cahaya agar bayangan jatuh pada bintik kuning. Yang ketujuh ada vitreous humor, berfungsi untuk menyokong lensa dan menjaga bentuk bola mata. Yang kedelapan ada bintik buta, berfungsi untuk menangkap dan meneruskan rangsangan cahaya ke otak. Kesembilan ada saraf mata, berfungsi untuk meneruskan rangsangan cahaya ke otak. Selanjutnya, yang ke-10 adalah bintik kuning, berfungsi sebagai tempat jatuhnya bayangan. Yang ke-11 adalah retina, berfungsi sebagai layar untuk menangkap bayangan yang dibentuk oleh lensa mata. Ke-12 adalah koroid, berfungsi untuk mengalirkan oksigen dan nutrisi ke retina. Dan yang terakhir, ke-13 adalah sklera, berfungsi untuk melindungi dan mempertahankan bentuk bola mata. Nah, kita kan udah tahu nih bagian dan fungsi mata. Sekarang aku mau jelasin tentang mekanisme penglihatan. Yuk simak videonya. Cahaya yang dipantulkan benda ditangkap oleh mata, menembus kornea atau aqueous humor, dan diteruskan ke pupil untuk diatur ke intensitas cahayanya. Cahaya kemudian diteruskan menembus lensa mata. Pada lensa mata terdapat daya akomodasi yang mengatur agar cahaya jatuh tepat pada bintik kuning retina. Apabila rangsangan saraf-saraf sudah mengenai korporisektor, maka impuls sensorik artinya sampai ke saraf optik hingga diteruskan ke otak untuk diproses menjadi respon. Sekarang aku mau ngejelasin tentang istilah-istilah pada mata. Yang pertama itu ada daya akomodasi. Daya akomodasi itu kemampuan pada mata yang menebal atau mencembung dan menipis atau memipih sesuai dengan jarak yang kita lihat. Yang kedua ada phantom remotum, yaitu jarak terjauh dari mata yang kita lihat dengan jelas tanpa berakomodasi. Selanjutnya yang ketiga yaitu phantom proximum, yang artinya titik dekat yang bisa dilihat oleh mata dengan jarak jauh menggunakan akomodasi maksimum. Kemudian yang keempat itu mata normal. Mata normal itu bisa dilihat dengan jarak 25 cm sampai tak hingga. Yang kedua ini ada jarak SN yang bisa dilambangkan dengan jarak SN, yaitu jaraknya itu dari 25 cm sampai tak hingga juga. Makasih. Nah, kalian tahu gak sih kalau misalnya mata tuh ada gangguannya juga loh. Nggak tahu kak, kasih paham dong. Nah, gangguan mata tuh terbagi menjadi 4. Saya akan menjelaskan 2 dari 4 bagian itu. Yang pertama ada miopi dan presbiopi. Miopi adalah kelainan mata yang dimana ketidakmampuan untuk membiaskan, membelokkan, dan memfokuskan cahaya dengan tepat. Cahaya yang datang dari benda berbeda setelah masuk ke mata dan difokuskan di depan retina, bukan tepat di retina.
Kelainan pada mata berikutnya adalah presbiopi atau cacat mata tua. Presbiopi biasa dialami oleh orang tua karena faktor usia. Presbiopi terjadi akibat menurunnya daya akomodasi mata. Karena otot mata yang sudah melemah, orang yang menderita presbiopi tidak dapat melihat dengan jelas benda yang letaknya terlalu dekat atau terlalu jauh. Karena bayangan benda terletak di belakang retina, penderita presbiopi dapat ditolong dengan menggunakan kacamata rangkap. Bagian atasnya berupa lensa cekung atau lensa negatif yang berfungsi untuk melihat benda yang jauh. Sedangkan bagian bawahnya terbuat dari lensa cembung atau lensa positif yang berfungsi untuk melihat benda yang dekat. Kemudian saya akan menjelaskan dua gangguan mata lainnya, yaitu hipermetropi dan astigmatisme. Hypermetropi merupakan kesalahan pada mata dalam pemantulan dan pembentukan sebuah cahaya yang masuk dengan benar, yang dimana di saat cahaya masuk melalui mata terfokus jauh di belakang retina, di mana otot mata sedang rileks. Astigmatisme atau biasanya yang kita sebut silinder merupakan kelainan di mana kornea tidak bulat sempurna seperti bola baseball, namun berbentuk oval seperti rugby yang membuat objek yang dipantulkan cahaya menjadi blur atau berbayang jauh maupun dekat. Sekian video pembahasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Bye-bye.